Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Azril Al-Faiz dan bersama rekan-rekan saya akan membahas bagaimana algoritma artificial intelligence dapat menangani masalah pembuatan aplikasi generator untuk jadwal sidang. Selama lebih dari 3 abad, algoritma komputasi canggih telah berkembang untuk menyelesaikan berbagai masalah di bidang matematika dan teknis. Kemajuan ini kini membuka jalan bagi solusi yang semakin inovatif. Dalam aplikasi penjadwalan sidang, tantangan utama adalah bagaimana mengatur waktu, menentukan penguji, membuat majelis, dan menggunakan sumber dayanya secara efisien. Dengan pendekatan kami ini, kami mengimplementasikan algoritma brute force untuk menemukan solusi yang terbaik. Metode brute force mengevaluasi setiap kemungkinan kombinasi. Hasilnya adalah alokasi penguji dengan majelis dan hari pelaksanaan yang diminimalkan. Lalu ada juga sumber daya yang lebih diminimalkan seperti dosen yang ikut dalam menjadi penguji di majelis-majelis yang tersedia. Metode ini memastikan distribusi beban kerja yang adil, menciptakan jadwal yang efisien, dan memenuhi kebutuhan institusi pendidikan tinggi. Selanjutnya saya Mustafa Said Amirzada akan menjelaskan bagian pendahuluan dari tim kami. Dalam proyek ini, dalam proyek ini kami dan tim saya bertujuan untuk menyelesaikan tantangan penjadwalan sidang skripsi di universitas. Proses ini seringkali menghadapi berbagai kendala seperti pembagian peran dosen sebagai pembimbing dan penguji, serta alokasi waktu yang tepat. Penjadwalan secara manual tidak hanya memakan waktu, tapi juga rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, kami mengembangkan solusi menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yaitu AI. Dengan menerapkan algoritma brute force, kami dapat mengeksplorasi semua kemungkinan kombinasi jadwal untuk menemukan solusi optimal. Metode ini dirancang untuk meminimalkan jumlah pertemuan dan penguji serta memastikan distribusi beban kerja yang adil di antara dosen. Kemudian saya menjelaskan metode yang kami pakai untuk proyek ini. Proyek ini dimulai dengan pengumpulan data yang mencakup daftar mahasiswa, pembimbing, dan dosen penguji. Kami memastikan semua data yang dibutuhkan tersedia untuk mendukung proses penjadwalan. Setelah itu, kami melakukan analisis aturan yang berlaku, seperti aturan pembagian peran penguji, alokasi majelis, serta jadwal sesi dan hari. Selanjutnya, kami mengembangkan algoritma brute force yang dirancang untuk mencoba semua kombinasi jadwal yang memungkinkan. Fokus utama kami adalah mengoptimalkan jadwal dengan meminimalkan jumlah majelis dan hari, serta memprioritaskan peran pembimbing dua sebagai penguji di majelis lain. Kami mengimplementasikan algoritma ini menggunakan Python dalam format IPYNB untuk memudahkan pengujian dan debugging. Kami mengembangkan berbagai fungsi untuk menghasilkan majelis, mengalokasikan sesi, dan memvalidasi aturan yang ada. Setelah itu, kami menguji aplikasi ini dengan beberapa skenario, termasuk jumlah mahasiswa dan dosen yang berbeda, untuk memastikan bahwa jadwal yang dihasilkan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan solusi ini, kami dan tim saya berharap dapat membantu institusi pendidikan tinggi dalam mengelola proses penjadwalan sidang dengan lebih efisien, sekaligus memastikan beban kerja yang merata bagi para dosen. Saya Yusrilia Hidayanti dan saya akan menjelaskan tentang alur program kami. Kami menggunakan library eTurtles untuk menggunakan fungsi kombinasi dan permutasi. Selain itu kami juga menggunakan library Tabulate untuk ngeprint tabel. Adapun untuk alur programnya sendiri adalah pertama, program menginput data yaitu data mahasiswa, pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga dosen tambahan. Lalu, program membuat semua kemungkinan kombinasi dari majelis. Di sini, isi dari kombinasi itu adalah diambil dari
daftar pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan juga ada 0 di sini untuk kalau misalnya nanti dipakai dosen tambahan. Setelah itu, program membuat array yang berisi kemungkinan majelis tanpa duplikat. Kemudian program mencari susunan majelis yang sesuai dengan aturan. Kesesuaian dicek menggunakan fungsi isValid. Jadi kalau misalnya dalam majelis itu ada susunan yang tidak sesuai syarat, seperti pembimbing 1 tidak ada di dalam susunan majelis, atau pembimbing 2 malah ada di dalam majelis, maka susunan tersebut merupakan tidak valid atau salah. Susunan majelis yang valid dicari dengan yang memiliki jumlah kombinasi paling sedikit atau minimal. Jadi kita hitung kombinasi majelis itu dipakai berapa kali di dalam susunan tersebut. Setelah ketemu susunan majelis dengan kombinasi paling sedikit, kemungkinan ada beberapa pilihan. Contohnya di sini ada 2 pilihan. Maka dicari susunan yang memiliki jumlah dosen paling sedikit. Jadi program di sini akan menghitung ada berapa dosen yang dibutuhkan di setiap susunan itu. Ketika sudah didapatkan susunan majelis yang final, program membuat dictionary untuk menyesuaikan format. Nilai 0 yang tadinya digunakan sebagai placeholder untuk dosen tambahan akan diisi dengan dosen tambahan yang diambil dari indeks terkecil karena memiliki prioritas paling besar. Selanjutnya, program akan mengubah formatting supaya sesuai dengan format output yang berdasarkan mahasiswa. Lalu, program akan ngeprint tabel, dan ini adalah hasil tabelnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, mari kita simpulkan bagaimana algoritma brute force ini bekerja. Walaupun algoritma brute force memiliki waktu komputasi yang besar, pendekatan ini membuktikan bahwa solusi yang canggih dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah yang kompleks. Algoritma brute force dalam penjadwalan sidang memberikan solusi yang komplit, artinya algoritma ini akan selalu menemukan solusi. Namun, solusi ini datang dengan konsekuensi. Kompleksitas komputasi menjadi tantangan utama. Dengan time complexity yang eksponensial dan space complexity yang signifikan, kebutuhan sumber daya meningkat ketika jumlah mahasiswa dan dosen bertambah. Jadi ini akan sebanding dengan jumlah dosen dan jumlah mahasiswa yang diinput oleh pengguna untuk mengenerate jadwal sidang tersebut. Meskipun demikian, brute force memastikan evaluasi menyeluruh terhadap semua kemungkinan. Ini memungkinkan pemenuhan constraint seperti alokasi dosen, pengaturan waktu secara optimal, bahkan sampai ke jumlah dosen yang terlibat. Dengan mengorbankan efisiensi waktu dan ruang, algoritma brute force tetap menjadi pendekatan yang kuat untuk menyelesaikan masalah penjadwalan yang kompleks. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.